Dalam anime Yojo Senki, kita tahu kalau Tanya bereinkarnasi ke dunia lain disebabkan oleh keberadaan yang disebut Tanya sebagai entitas X. Jadi, sebenarnya siapa entitas X ini? Apakah dia benar-benar Tuhan atau cuma keberadaan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Halo semuanya, bersama Aruru Onigiri di seputar otaku, mari kita bahas. Bagi kalian yang tidak tahu Yojo Senki itu anime tentang apa, Yojo Senki menceritakan seorang pekerja kantoran yang memiliki pemikiran sangat rasional. Dia cuma percaya apapun yang masuk akal dan apapun yang dia lakukan juga berdasarkan dari rasionalitasnya. Dia tidak mempercayai sesuatu jika hal tersebut tidak masuk logika, seperti keberadaan makhluk spiritual, entah itu Tuhan, malaikat, ataupun iblis. Singkat ceritalah, si pekerja kantoran ini didorong ke rel kereta yang mau lewat oleh seorang yang telah dibuat kecewa olehnya. Di detik-detik terakhirnya, dia bertemu dengan entitas yang mengaku sebagai Tuhan. Si pekerja kantoran ini yang sebelumnya tidak mempercayai Tuhan, ketika dihadapkan dengan keadaan di mana rasionalitas dan logika sudah tidak berfungsi lagi, apakah dia langsung percaya dengan adanya keberadaan Tuhan? Jawabannya tidak. Dia malah mempertanyakan kenapa makhluk ini tidak bekerja dengan kompeten untuk mengurus umat manusia, padahal dia menyebut dirinya sebagai Tuhan, keberadaan yang memiliki kuasa. Dan dia juga mengatakan ketika kebutuhan manusia sudah terpenuhi, keberadaan yang disebut sebagai Tuhan sudah tidak diperlukan lagi. Karena perkataannya inilah si pekerja kantoran direinkarnasikan sebagai anak kecil bernama Tanya Degurichav yang hidup miskin di panti asuhan di dunia yang penuh gejolak peperangan. Nah, itulah sinopsis singkatnya. Kalau kalian pernah dengar sound ini, kami yo. Itu sound adalah milik Tanya. Di sini aku mau berdiskusi, menebak-nebak lah siapa itu keberadaan yang mengaku sebagai Tuhan yang dijuluki Tanya sebagai entitas X. Kita susun dulu puzzle-puzzle atau hal-hal yang aku temukan tentang entitas X. Entitas X memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu, dunia, dan bisa memilih siapa saja yang boleh bergerak. Kekuatannya ini bisa kita lihat ketika pertama kali bertemu dan setiap kali dia ingin berbicara dengan Tanya. Entitas X sendiri berbicara pada Tanya selalu melalui media, entah itu melalui manusia, hewan, bahkan benda mati. Lalu ada juga blessing, kekuatan yang diberikan oleh entitas X pada seseorang. Entitas X sendiri menyebutnya sebagai mukjizat atau keajaiban. Dengan cara berdoa padanya, seseorang yang diberi blessing bisa mendapatkan penambahan kekuatan sihir. Entitas X juga mampu mereinkarnasikan jiwa manusia. Dari semua kekuatan yang aku sebutkan di atas, apakah sudah pantas entitas X disebut sebagai Tuhan? Keberadaan maha kuasa di atas segala-galanya. Jujur aku sendiri ragu. Dari percakapan episode 2 ketika Tanya ingin direinkarnasikan, entitas X sempat menyebut kalau mengurus 7 miliar manusia sudah berada di luar batas kemampuannya. Itu berarti keberadaan yang mengaku sebagai Tuhan ini memiliki batasan. Sangat aneh mendengar Tuhan memiliki batasan. Hal ini diperkuat dengan perkataan entitas X di episode 3 ketika bertemu kembali dengan Tanya. Katanya dia ingin meminimalisir kemunculannya di dunia. Dan juga kalau aku lihat, entitas X tidak selalu ikut campur urusan dunia secara langsung terus-menerus, seperti ada batasan tertentu baginya. Keterlibatan langsung yang dilakukannya kalau aku hitung di animenya dari episode 1 sampai episode 12 mungkin cuma 3 kali. Pertama ketika mereinkarnasikan Tanya, kedua ketika memberikan blessing pada Operation Orb Elenium 95 milik Tanya, terakhir ketika memberikan blessing pada Anson Sue saat diambang kematiannya. Sisanya entitas X ikut campur secara tidak langsung. Hal-hal seperti ini memperkuat tebakanku kalau entitas X itu memiliki keterbatasan untuk ikut campur urusan dunia secara langsung. Mungkin ada timbal balik yang ia rasakan, atau terlalu banyak menguras kekuatan, atau ada syarat-syarat tertentu agar dia bisa ikut campur secara langsung pada dunia. Balik ke episode 2. Dalam percakapan Tanya dengan entitas X, ada kalimat yang membuatku merasa janggal.
Entitas X bilang kalau dia adalah keberadaan untuk mereinkarnasi kehidupan seseorang. Yang perlu digarisbawahi adalah kata untuk. Dengan penggunaan kata untuk, itu seperti dia itu adalah keberadaan yang khusus mereinkarnasikan kehidupan manusia. Kalau ingin lebih umum harusnya menggunakan kata bisa. Kalau pakai kata bisa artinya entitas X ini memiliki kemampuan luar biasa, dan salah satunya adalah melakukan reinkarnasi pada kehidupan seseorang. Tapi ini belum tentu valid juga sih, karena aku cuma baca subtitle, ada kemungkinan salah penerjemahan. Tapi kita lupakan untuk masalah itu, anggap saja terjemahannya pakai kata untuk. Karena ada kata untuk ini dalam kalimatnya, aku menebak entitas X bukanlah keberadaan yang tunggal. Mungkin saja ada keberadaan lainnya yang memiliki kemampuan khusus tersendiri, seperti ada keberadaan untuk mereinkarnasikan, ada keberadaan untuk memberikan blessing, dan keberadaan untuk lainnya. Dari semua hal yang aku sebutkan di atas, perkiraanku entitas X ini bukanlah Tuhan. Seperti tebakannya tanya, kalau entitas X ini hanyalah makhluk yang cuma lebih tinggi dari manusia, namun tidak berada di tingkatan Tuhan, dan juga bukan makhluk tunggal. Mungkin bisa jadi malaikat, agen-agen Tuhan gitu. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana? Yang aku bahas di sini cuma bagian animenya. Jadi bagi kalian yang udah baca novel ataupun manga juga bisa berdiskusi, namun perlu ada peringatan spoiler terlebih dahulu biar yang lain yang tidak ingin terkena spoiler bisa menghindar. Oke, sampai di sini aja yapingnya. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.